Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama untuk ingin membuat video ini dengan menunggu momen yang tepat. Jadi dengan polemik apa yang ada saat ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu banyak orang yang menghujat saya diintimidasi, bahkan saya dibuat konten-konten oleh orang-orang yang menyatakan dirinya habaib. Saya dibuat konten dengan menceritakan Habib Ali Habsyi. Saya dibuat konten, dicaci maki, dihina, bahkan dengan kata-kata kotor, bahkan dengan kata-kata provokasi, bahkan difitnah, dipersekusi, disuruh buat video dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua tahu saat ini bagaimana mereka berbalik arah. Dulu saya dihina karena membela Pak Jokowi, saya dipersekusi, diintimidasi, bahkan dicaci maki, didatangi, diludahi, ya kan? Saya pernah diludahi juga oleh orang-orang yang habaib tapi rasa HTI gitu ya, habaib rasa Wahabi. Dulu Habib-habib itu terprovokasi dengan pemikiran-pemikiran Wahabi, HTI. Nah, sekarang mereka udah pernah merasakannya. Sekarang mereka merasakan bahwa apa yang saya kerjakan dulu itu semuanya benar, bahwa kita harus bersama pemerintah, harus kita bersama umarok, aparatur TNI Polri harus kita jaga, kita lindungi. Nah, sekarang mereka terkena imbasnya. Saya bersyukur sama Allah SWT. Dengan semua polemik yang ada ini, sekarang semua habaib dicaci maki, difitnah. Itu karena mereka Habib-habib dulu itu banyak yang terimbas, terprovokasi oleh orang-orang yang punya pemikiran yang bukan di dalam thariqah Sadah al-Alawiyah. Mereka yang keluar dari pemikiran Alawi, mereka yang keluar dari pemikiran Ahlus Sunnah, mereka yang sudah tercuci otaknya dengan pemikiran-pemikiran yang bukan Ahlus Sunnah, yang menyerang saya dulu itu seolah-olah dia Ahlus Sunnah, seolah-olah dia di thariqah benar, padahal mereka keluar dari thariqah Sadah al-Alawiyah. Ya, saya bersyukur sekali kepada Allah. Sekarang Allah tunjukkan kepada semua orang yang dulu mencaci maki saya, yang menghina saya, yang memperkusi saya, yang nyuruh saya buat video dan sebagai macam. Ya, sekarang mereka merasakan betul. Saya bersyukur sama Allah. Ya, sakit hati saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit hati saya yang kalian hina, yang kalian caci maki, yang kalian remehkan, sekarang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya himbau kepada semua saja yang tidak tahu politik, tidak usah membahas tentang masalah politik. Yang nggak ngerti tentang masalah kenegaraan, nggak usah bahas kenegaraan. Habaib yang mereka berdakwah, urusi urusan dakwah saja. Habaib yang ingin masuk dunia politik, kalian jadi anggota dewan, kalian jadi bagian daripada pemerintahan. Itu silahkan Anda berbicara politik. Kalau bukan bagian dari pemerintah, tidak usah berbicara politik, malah blunder kemana-mana. Berbicaralah sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi, jangan melampaui batas. Ya, kepada youtuber yang dulu mencaci maki saya, menghina saya, gara-gara kalian sekarang para salafus saleh dihina, dihujat. Kalian para habib-habib yang sok jagoan, gara-gara kalian, gara-gara mulut kalian, habib-habib yang dakwah yang sok jagoan itu, gara-gara kalian sekarang para leluhur Sadah al-Alawi dicaci maki, dihina, bahkan difitnah. Itu gara-gara kalian. Saya sarankan, kembalilah ke thariqah Bani Alawi yang sebenarnya, Bani Alawi yang suci, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan perusahaan, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik, yang suci, yang tidak ada kepentingan apapun. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar. Saya buat video ini untuk mengklirkan semuanya, sehingga apa yang terjadi semua ini tidak diwariskan kepada anak cucu saya nantinya. Jadi anak cucu saya tidak dipermalukan karena video-video yang dulu kalian pernah buat. Itu akan menjadi jejak digital, ya. Jadi seluruh habaib ini dikurang ajari bukan karena saya.
Habaib ini caci maki bukan karena saya. Habaib ini dihina bukan karena pemikiran dan ceramah saya. Habaib dihina ini karena gara-gara habaib yang sok jagoan, gara-gara habaib yang sok pintar, gara-gara habaib yang mereka seolah-olah paling benar, ya. Mudah-mudahan semuanya paham dan tidak menjadi dosa turunan. Tetap satu komando dengan Pak Prabowo Subianto sebagai pemerintah yang sah. Insya Allah Pak Prabowo Subianto diberikan sehat panjang umur, dan insya Allah Pak Wapres juga Mas Gibran Raka Buming Raka diberikan sehat panjang umur sehingga bisa mengabdikan dirinya secara totalitas kepada bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan TNI Polri menjadi organisasi yang solid, jangan sampai diadu domba dengan orang-orang yang punya kepentingan. Tetap solid TNI Polri, tetap solid habaib dan kiai, tetap solid seluruh umat Islam, dan tetap solid seluruh elemen anak bangsa di semua agama, baik itu dari Katoliknya, dari Protestan, dan solid kepada Hindu, Buddha, Konghucu, semua solid. Jangan sampai kita diadu domba oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.